Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 251, matanya bersinar. Aku sangat ingin bertemu dengan gadis yang bisa memenangkan hati Seng Xiao. Aku ingin tahu seberapa istimewanya dia. Jadi, aku tidak ingin menunggu sampai upacara pertunangan. Kakak keempat mengikat rambutnya menjadi sanggul dan mengenakan gaun hitam panjang. Dia tenang namun lembut. Mu Qi menyukainya. Sekarang kamu sudah bertemu dengannya. Setelah mengetahui kisah hidup Qi, saya tidak terlalu khawatir. Sekarang setelah saya melihatnya, saya tidak khawatir sama sekali. Kakak keempat tersenyum. Apakah kamu khawatir dia akan diganggu? Seng Xiao tahu apa maksudnya. Qi terlihat tenang. Tatapan matanya tegas dan tak kenal takut, persis seperti dirimu saat masih muda. Kakak keempat sangat pandai menilai orang. Aku sudah tahu dia dididik dengan baik olehmu pada pandangan pertama. Kalau begitu, aku lega. Kau seharusnya tahu bahwa kakak ketujuhmu bukanlah orang yang baik. Kalau begitu aku akan melihat apa yang sedang direncanakannya. Seng Xiao berkata dengan nada yang bisa membuat orang bergidik. Sepertinya aku harus menantikan upacara pertunanganmu. Setelah mendengarkan cara bicara kakak keempat, Mu Qi semakin menyukainya. Meskipun ada 8 sepupu dalam keluarga Seng, perbedaan usia mereka tidak terlalu jauh. Mereka bertiga mengobrol dengan gembira sambil makan malam. Sesekali terdengar suara tawa dari dalam ruangan. Kakak keempat adalah orang yang sangat perhatian. Dia tahu bagaimana membuat orang lain merasa senang. Sepanjang malam, dia bahkan tidak menyebut-nyebut usia muda Mu Qi, apalagi memanggilnya pengantin kecil berusia 18 tahun. Ketika kakak keempat pergi ke kamar wanita, Mu Qi tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Seng Xiao. Berapa umur kakak keempat? Apakah dia sudah menikah? Dia berusia 29 tahun. Lajang. Dia pernah punya tunangan sebelumnya. Namun, pria itu hanya mengincar kekayaannya. Dia punya simpanan. Jadi, setelah mengetahuinya dan memutuskan hubungan dengannya, dia tetap melajang sampai sekarang. Mu Qi mengangguk dan berhenti bertanya lebih lanjut. Ngomong-ngomong, Jing Yun dibawa ke keluarga Seng oleh kakak keempat. Jing Yun saat itu berusia 10 tahun. Karena dia seusia denganku, dia selalu berada di sisiku sejak saat itu. Begitu ya. Ada banyak cerita di keluargamu. Tapi tidak ada yang lebih aneh dari milikmu, gadis kecil. Dia telah memenangkan hatinya di usia 18 tahun. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Kemudian, kakak keempat kembali dari kamar wanita. Ia berkata, aku membawa hadiah untukmu dari Wina. Aku akan memberikannya kepadamu lain kali. Kakak keempat, kamu tidak perlu melakukan itu. Ya, aku harus melakukannya. Dialah yang memintaku melakukannya. Jadi, aku harus melakukannya. Mu Qi tidak menolak lagi. Ketiganya berjalan keluar dari hotel. Setelah beberapa detik, mobil kakak keempat melaju kencang. Mu Qi merasa iri pada kakak keempat. Karena dia pernah mendengar dari Seng Xiao bahwa dia juga merupakan orang legendaris di keluarga Seng. Kurasa aku mulai mengenal keluargamu. Dan aku jadi tahu lebih banyak tentangmu sekarang. Mu Qi berkata kepada Seng Xiao dalam perjalanan pulang. Seng Xiao memegang tangan kecilnya dan mereka berjalan pulang. Jingting hanya sepelemparan batu dari hotel. Kakak keempat telah memilih tempat ini demi kenyamanan mereka. Bukankah kau berjanji padaku bahwa kita akan menginap di rumah besar? Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bibi sebelum pertunangan. Aku menyesal mengatakan itu sekarang. Seng Xiao menjepit Mu Qi ke pohon dan mulai menciumnya dengan liar. Aku ingin menciummu seperti ini bahkan saat kita berada di rumah besar itu. Mu Qi bersandar di pohon dan menatap mahkota yang mengelilingi mereka. Wajahnya memerah. Kamu sangat nakal. Seng Xiao merasa puas setelah menggoda Mu Qi. Dia melepaskannya dan mereka kembali ke hotel untuk mengambil mobil mereka. Seng Xiao ingin Mu Qi selalu tersenyum dalam hidupnya. Namun, dia juga merasa kasihan padanya. Karena dia tidak marah ketika kakek Seng tidak mau menemuinya. Bahkan selama pertunangannya, dia seperti pergi ke medan perang dan dipaksa untuk bertarung dengan musuh-musuhnya. Namun, dia selalu memilih untuk mempercayainya tanpa keraguan. Meskipun dia tahu dia akan menderita. Hal yang konyol. 2 hari kemudian, gaun untuk upacara pertunangan dikirim ke Jingting, begitu pula pengawal yang diminta Seng Xiao dari Mama Seng. Selain itu, Mama Seng menyewa seorang pembantu untuk melayani Seng Xiao dan Mu Qi saat mereka tinggal di sana. Dia sangat perhatian karena telah membuat pengaturan seperti itu untuk mereka. Para pengawal sudah bersiaga. Mengenai pembantu, Seng Xiao menyuruhnya untuk mulai bekerja setelah upacara pertunangan. Pada saat itu, Mu Qi sedang berdiri di tengah kamar tidur, menatap gaun itu dengan tatapan kosong. Coba saja. Mu Qi berbalik dan menatap pria di belakangnya. Dia berkata, aku tidak ingin kau melihatnya sekarang. Kalau tidak, tidak akan ada kejutan di hari pertunangan. Seng Xiao menariknya ke arahnya dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Dia mengangguk. Baiklah. Tapi kamu harus mencobanya sekali.
Jika tidak pas, kami harus mengirimkannya untuk diperbaiki. Apakah gaun yang dibuat khusus selalu selesai secepat itu? Seng Xiao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Gaun ini pernah dikenakan oleh seorang putri dari negara lain. Aku meminta seorang desainer untuk memodifikasinya menjadi gaun yang unik. Hanya ada satu di dunia ini. Gaun ini menunjukkan statusmu. Mu Qi menatap gaun itu lagi. Dia tahu betapa berharganya gaun itu sekarang. Besok aku akan membiarkan Qian membantuku mencobanya. Seng Xiao tidak memaksanya. Dia menariknya mendekat dan menciumnya. Akan sangat melelahkan untuk mempersiapkan pertunangan. Jika terlalu berat bagimu, aku akan meminta ibuku untuk menyederhanakan upacaranya. Tidak perlu. Sebagai wanitamu, apakah aku selemah itu? Berapa banyak orang di luar sana yang ingin menertawakanku? Aku tidak akan menyerah semudah itu. Mu Qi tidak berniat untuk mundur. Sebentar lagi mereka akan bertunangan. Itu akan menjadi salah satu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakannya dalam hidupnya. Dia tidak boleh membiarkan beberapa orang yang tidak penting merusak harinya. Lagi pula, siapa yang bilang kalau dia akan tetap dianggap orang luar setelah bergabung dengan keluarga Seng? Dia akan memberitahu seluruh keluarga bahwa di dunia ini, hanya dia yang paling cocok untuk Xiao Xiao. Apakah kamu gugup? Tidak. Lagi pula, jika ada seseorang yang mencoba mempermalukanku pada hari itu, kakek dan ayah tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kakak keempat benar. Matanya bersinar. Pada saat itu juga, Seng Xiao terobsesi dengan si kecil ini. Dan kau, kenapa kau sibuk mencari pengawal dan pembantu? Tidak bisakah kita hidup sendiri saja? Kakekmu belum mengakuiku, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan pernah mendapatkan pengakuannya. Kita masih punya waktu, bukan? Mendengar ini, Seng Xiao merasa geli dan menjepit anak kecilnya di tempat tidur. Hei, gaun itu ada di bawahku. Bukankah sebaiknya kau sisihkan dulu? Bukankah kau bilang hanya ada satu di dunia ini? Setelah makan malam di Seng Mansion, kakak keempat ingin kembali ke kamarnya, tetapi kakak ketujuh menyusulnya. Kakak, ku dengar kau sudah bertemu dengan pengantin kecil. Kakak keempat menatap tangan wanita itu dan sedikit mengernyit. Namun, dia menyembunyikan perasaannya dengan baik. Ya, dia gadis yang cantik. Tapi kakak, Seng Xiao tidak butuh istri seperti itu. Kamu tahu cucu menantu seperti apa yang kakek cari. Kenapa kamu tidak membantuku?